PDAM Surya Sembada Kota Surabaya mengambil hikmah positif dari momen World Water Forum atau WWF 2024 yang digelar di Bali tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 lalu. Hal itu sejalan dengan tujuan besar menciptakan air minum berskala nasional yang ditargetkan tercapai 2045. Saat ini capaian rencana air minum skala nasional baru 19% dari target 30% di akhir tahun. Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Arif Wisnu Cahyono mengatakan, urusan air minum adalah urusan krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, ia berharap pemerintah bisa membuat undang-undang khusus bidang air minum dan sanitasi, karena saat ini belum ada. Jika ada undang-undang, posisi PDAM bisa lebih strategis. Ia mencontohkan untuk pengembangan infrastruktur seperti perbaikan pipa di ribuan kilometer yang ada di Surabaya akan lebih mudah dikerjakan jika diatur dalam undang-undang. Sebab pengerjaannya bisa dilakukan secara bersama-sama dengan instansi lain yang membuat proses penggantian pipa lebih mudah. Itu momen yang sangat luar biasa ya World Water Forum, dan saya kira momen itu tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Artinya menjadi satu momentum bagi perusahaan umum daerah air minum, ya, BUMD air minum, ya, untuk berbenah diri ya, selaku operator, tapi juga menjadi kesempatan bagi regulator dalam hal ini pemerintah untuk terus mengevaluasi tata kelola air minum di Indonesia, ya, karena saya kira banyak hal-hal yang masih harus kita tingkatkan bersama-sama, duduk bareng untuk mencapai target 100% air minum di tahun 2045. Ya, sementara kalau kita lihat sekarang, basic lainnya kan baru 19,76 ya dari target 30% di tahun 2024. Sehingga kita kalau harus mengejar 100% berarti 80% harus selesai dalam waktu 20 tahun. Ini perlu kerja keras bersama, ya. Perlu hal-hal yang reformasi dalam hal tata kelola air, ya, bahkan kami mengusulkan dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, ya, jika perlu memang harus ada kementerian yang khusus mengurusi sektor air minum dan sanitasi. Bahkan yang mungkin belum diterpikirkan hingga saat ini adalah undang-undang air minum, ya. Ini perlu dicarikan jalan keluarnya, apakah infrastruktur ini mungkin disiapkan oleh pemerintah, kemudian kami dalam hal ini entah sifatnya nyicil dalam waktu 50 tahun misalnya, ya, karena itu waktu di WWF kemarin banyak contoh-contoh dari tata kelola dari negara-negara lain yang menurut saya bisa menjadi best practice lah untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Di sisi lain, PDAM Surya Sembada juga terus meningkatkan distribusi air di rumah warga kota Surabaya. Arif mengakui jika pengelolaannya sudah 100%, namun bagi sejumlah rumah di Surabaya yang masuk dalam lahan sengketa, air akan dialirkan melalui master meter. Tercatat ada 220 titik master meter yang akan dipasang secara bertahap untuk mengaliri 1.200-an rumah warga yang belum mendapatkan air melalui sambungan master meter. Ya, saya kira master pun ya, itu kalau seandainya ada undang-undang misalnya yang bisa mengatur, karena kan master meter itu kita berikan ya sebagai bentuk solusi ya untuk wilayah-wilayah yang tidak memiliki legalitas sebagai pelanggan PDAM. Contohnya masyarakat yang tinggal di lahan milik KAI, itu kan BUMN atau Pelindo atau Pertamina atau Dinas Pengairan Provinsi misalnya, ya. Artinya kalau ada undang-undang yang mengatur itu misalnya, ini kan hanya masalah sesama instansi gitu ya. Nah, karena sekarang belum ada solusinya, maka kita siapkan master meter ya, tapi konsekuensinya kan harga yang dibayar oleh pelanggan master meter itu kan lebih tinggi daripada pelanggan yang reguler ya. Tapi ini saya pikir solusi yang paling baik untuk saat ini. Dan mudah-mudahan ke depan ada solusi yang lebih baik lagi. Saat ini, PDAM Surya Sembada juga akan terus meningkatkan proses digitalisasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Selain itu, untuk memudahkan pembayaran, juga bisa memudahkan monitoring kondisi aliran air di seluruh wilayah Surabaya sesuai dengan tema World Water Forum 2024, yakni air untuk kemakmuran bersama. Atika Hasan, Usra Indra, JTV.